yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersyukur atas segala nikmat kesempatan yang kita bisa meminta kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala selain meminta kita untuk meminta kepadanya, diterima permintaan kita, diberikan plus diampuni dosa-dosa kita. Sebuah kenikmatan yang luar besar. Sungguh luar biasa besarnya. Ya. Dengan nikmat diampunkan dosa saja sudah begitu luar biasa. Sehingga sungguh benar kalau Allah Jalla Jalaluhu, jemaah sekalian, memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini jelas dan tegas bagi mereka yang merasa punya iman. Yang tidak punya iman, mohon maaf, silahkan keluar. Jangan dengarkan panggilan ini. Silahkan Anda berdiri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Panggilan Allah jelas kepada orang-orang beriman. Bertakwalah, jangan setengah-setengah. Fullkan. Betul-betul dengan takwa. Sampai dengan ketakwaan itu, wala tamutunna. Dengan ketakwaan itu, kalian jangan sampai mati sebelum kalian muslim. Ini sangat tegas. Di mukadimah tadi ulun sampaikan. Ya. Kalau merasa dirinya tidak beriman, Allah panggil lagi dengan kalimat apa? Ya ayuhan nas, yang merasa dirinya manusia. Ingat, ya ayuhan nas, merasa diri manusia, dengarkan. Bukan manusia, silakan berdiri, silakan keluar. Ini jelas. Ya ayuhan nas, taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jelas. Bertakwalah kepada Rabb kalian, Allah Jalla Jalaluhu, yang menciptakan kalian dari satu jenis, sehingga kalian berjenis-jenis, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya, luar biasa panggilan Allah. Masih tidak ngeh dipanggil beriman, Anda akan dipanggil manusia. Masih tidak merasa manusia? Subhanallah. Maka benar kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang yang berkaki empat. Bal adall, bahkan lebih sesat. Sudah dipanggil beriman, enggak ngeh, enggak mau, tidak bertakwa, dipanggil manusia, tidak merasa manusia. Maka benar kalau kata Allah Jalla Jalaluhu, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti an'am apa? Binatang berkaki empat. Contohnya kambing, apalagi? Sapi, siapa lagi? Kerbau. Pian yang menyebut itu ya. Tinggal pian pilih yang mana pian mau dicontohkan. Ya, makanya jangan sampai kita seperti ulaika kal an'am, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab yang tidak mendengarkan panggilan Allah Jalla Jalaluhu. Dan tentunya salam dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat ini senantiasa tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Salawat, man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyaran. Hadis yang sahih. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah akan mengingatnya. Kalau dipikir-pikir kita ini jemaah, apa sih kita ini? Siapa sih? Sampai Allah mengingat kita, sampai Allah bersalawat atas kita, hanya karena apa? Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya salawat ini begitu luar biasa. Allah tidak pedulikan siapa antum. Antum bersalawat, maka antum akan diingat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sampai di sini mengerti? Antum bersalawat, Allah akan angkat derajat antum sebanyak 10. Allah jatuhkan dari antum 10 kesalahan. Itu subhanallah. Modal salawat. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau ada orang-orang di luar sana memberikan statement kepada pengajian kita, orang-orang yang anti salawatan. Tidak, kita lebih cinta salawat. Kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah tuduhan antum, salah tuduhan pian. Kami adalah orang yang paling pertama cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami adalah orang yang paling banyak salawatnya.
Karena kami ingin dipuji oleh Allah Jalla Jalaluh. Bukan dipuji oleh manusia karena kegiatan kita. Bukan karena dipuji manusia karena banyaknya kita. Tetapi sendiri pun kita di pagi atau petang kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, kenikmatan kita berada di majelis ilmu, kita mendengarkan nama sallallahu alaihi wasallam dan kita bersalawat setelah mendengarkannya. Baiklah jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertemu antum lagi di malam Selasa ini. Subhanallah, kita lanjutkan ya kajian kitab kita Syarah Ushul Salasa yang dimana anda sudah bagikan materinya, silahkan antum lihat. Dan insyaallah kita sudah hafalkan ya matanya. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai yang dirahmati Allah, wajib bagi kita, wajib untuk mempelajari 4 hal. Hal yang pertama wajib untuk dipelajari adalah al-ula adalah al-ilmu. Ilmu kita sudah pahami, ya kan? Dari ilmu itu wa dan dia adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Jalla Jalaluh. Setelah itu wa ma'rifatun nabi, kita sudah jelaskan kita bagaimana mengetahui rasul kita, nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya kalimat yang kita ingin jelaskan di pertemuan kali ini adalah wa ma'rifatud dinil Islam. Dan mengetahui agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Kita hafalkan itu. Ini juga membantah bahwasanya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Banyak orang mengatakan bahwasanya seluruh agama sama Ustaz. Sama kepalamu, sama pikiranmu. Tetapi tidak. Bagi kami agama itu di sisi Allah cuma Islam. Dan malam ini kita akan pelajari agama Islam itu apa sih? Bagaimana sih? Apa konsekuensinya terhadap agama yang mulia ini? Agama yang kita banggakan. Ya, agama yang kita ketahui yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang tidak murah. Agama Islam bukan agama yang murahan. Agama yang diperjuangkan dengan darah. Agama yang diperjuangkan dengan jihad. Agama yang diperjuangkan dengan harta. Agama yang diperjuangkan harus tinggalkan anak istri. Agama yang diperjuangkan terpisah antara ibu dan orang tua, antara anak dan ibunya. Ini luar biasa. Mahal agama kita ini jemaah. Bukanlah agama murahan ini. Ya, agama kita agama yang sangat sempurna. Ya. Sehingga Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan al-islamu bil makna al-amma huwa ta'abbudu lillahi bi syar'i mundu an arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an taqumas saah. Jadi Islam itu adalah maknanya yang umum. Makna secara umum Islam itu adalah beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan. Sejak Allah mengutus para rasulnya hingga terjadi hari kiamat. Secara umum Islam adalah apa? Jemaah, bil makna al-amma huwa ta'abbudu, ialah menyembah Allah Subhanahu wa taala, ta'abbudu lillah bima syar'a mundu an arsalallahu rusul ila an taquma saah. Semenjak diutusnya para rasul sampai hari kiamat, itulah agama. Agama Islam secara makna yang umum. Kama dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah tadullu ala anna syara'il sabiqah kullah Islam. Jadi, kenapa Anda katakan rasul? Bukan satu, rasul. Rasul itu satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada beliau. Tetapi kenapa beliau mengucapkan rusul, nabi-nabi? Ya, itu secara bahasa. Karena beliau menyebutkan bahwasanya dzakara azza wa jalla dzalika fi ayatin katsiratin tadulu ala anna syara'i as-sabiqa kullah Islam. Karena dulu syariat yang dulu juga dikatakan Islam. Jemaah secara bahasa secara umum bahwasanya agama-agama yang dibawa oleh para rasul zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan Islam. Tapi jangan sampai di sini dipotong statementnya. Penjelasannya masih ada penjelasan selanjutnya. Ya. Kalau Allah Ta'ala ini dijelaskan dengan dalil Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak.
Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim umatnya Nabi Muhammad bukan? Bukan. Beliau jauh di atas Rasulullah SAW. Tapi beliau berdoa, Rabbana waja'al muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri, yang muslim, berserah diri dari kami, dari anak turunan kami yang beriman kepadamu. Tandanya Rasul-Rasul sebelumnya juga dikatakan Islam secara umum. Akan tetapi wal Islam bil makna khas, adapun Islam bermakna khusus, ini harus kita mengerti dulu ya. Ini mungkin sepele, akan tetapi penting untuk kita ketahui. Wa bil makna khas ba'da ba'tsatin Nabi SAW yakhtassu bima bu'itsa bihi Muhammad SAW. Jadi ini baru secara khusus. Kalau Islam yang secara khusus adalah setelah diutusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang khususnya. Sehingga li'anna ma bu'itsa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasakha jami'al adyan as-sabiqah. Karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka itu menghapus ajaran sebelumnya. Ngerti? Karena yang menyempurnakan adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim membawa Islam, Musa membawa Islam. Ya. Sehingga dalam tulisan itu Anda sebutkan juga di terjemahan dari buku ini, kaumnya orang Yahudi di zamannya Musa, mereka Islam di zamannya Musa. Al-Yahudi kana mu'minun, orang Yahudi itu beriman di zamannya Nabi Musa. Karena jadi mereka Islam di zamannya Nabi Musa. Orang Nasrani mereka Islam di zamannya Nabi Isa. Tetapi begitu mereka diutusnya Rasulullah SAW, kafaru, mereka kafir dengan Islam yang sekarang ini. Jadi mereka dinisbatkan kepada mereka adalah orang-orang kafir, ahlul kitab, kayak gitu. Jadi ngerti ya? Jadi kalau ada subhat mengatakan keraguan, oh kan Yahudi juga Islam, Ustaz. Betul, mereka Islam di zamannya Nabi Musa. Emangnya mereka hidup di zaman Nabi Musa masih ada sekarang? Udah nggak ada. Udah wafat beliau alaihi salam. Ya, jadi sangat jelas ya. Jadi sangat jelas bahwasanya Yahudi mereka Islam di zamannya, Nasrani mereka Islam di zamannya. Sampai ngerti? Kaumnya Nabi Nuh yang ikut dalam kapal, mereka Islam di zamannya Nuh. Karena Islam itu adalah berserah diri, menerima ketentuan Allah. Menerima ketentuan Allah Jalaluhu, sebagaimana tadi ulun sebutkan bahwasanya yang bermakna ada ta'budu bima sya'arallah. Mereka beribadah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, itu Islam. Ya. Dan berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, di halaman apa? Di halaman 6, ya. Itu dijelaskan segenap pengikut para rasul adalah muslim di zaman para rasul mereka. Orang-orang Yahudi adalah kaum muslimin pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan orang-orang Nasrani adalah kaum muslimin pada zaman Nabi Isa. Adapun ketika diutus Muhammad SAW, kemudian mereka mengingkarinya, maka mereka bukanlah kaum muslimin. Ya. Bukan lagi kaum muslimin. Wa hadza dinul Islam huwa dinul maqbul indallah. Dan hanya Islamlah yang diterima di sisi Allah. Udah enggak ada lagi agama lain. Sehingga ini membantah yang menyebutkan semua agama sama. Ya, sungguh sangat disayangkan kalau ada jemaah pengajian yang mengiyakan perkataan ini. Mustahil. Bagaimana mungkin dia mengatakan semua agama sama, tetapi Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisiku, di sisi Allah Jalla Jalaluhu cuma Islam. Selesai, enggak ada agama lain. Ini jelas, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, ini juga mengatakan, ini ada subhat juga yang dari zaman dulu, semua agama itu sama. Ya kan? Sama, subhanallah. Dari mana dia dapatkan semua agama sama? Ya. Sekarang, coba pian buka surah Al-Bayyinah. Yang punya mushaf, tafadhal coba buka surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah. Juz berapa surah Al-Bayyinah? Enggak tahu lagi. Juz 3, juz 30. Sudah dapat Al-Bayyinah?
Coba lihat. Afwan ya, Anda cari dulu surah Al-Bayyinah. Ada yang sudah hafal kan? Belum Ustaz? Masya Allah. Ya. Sekarang begini, ada sebuah subhat yang subhanallah, mereka mengatakan ada sebuah khotib menyebutkan, dan ini dikisahkan oleh salah satu ustadz, beliau mendengarkan dan dibantah langsung setelah khotib itu turun. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya semua agama itu sama, ya kan? Bisa masuk surga dengan kebaikan mereka. Nanti kita akan bahas ini, ya kan? Begini, sekarang begini, jangankan antum, anak kecil saja yang sudah hafal surah Al-Bayyinah, tidak usah pakai ilmu tafsir. Coba antum baca ayat yang ke-6. Ya, apa kata Allah Jalla Jalaluhu yang ke-6? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Enggak usah pakai ilmu tafsir. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ya, wal musyrikin, dan orang yang musyrik, fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, abadi di dalamnya. Bagaimana tafsirnya? Enggak usah pakai ilmu tafsir. Ini langsung ente kasih ini ayat, diam dia. Bagaimana mungkin bisa sama? Yang satu, ya, la yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Tidak akan pernah sama orang-orang yang masuk surga dan orang-orang masuk neraka. Bagaimana mungkin bisa sama? Bisa sama jemaah? Ini antum hafalkan udah selesai. Membantah orang-orang yang dengan gelar dokternya, dengan gelar masternya, profesornya mengatakan semua agama sama. Bagaimana mungkin bisa sama? Satu di neraka, satu di surga. Ya, satu enak, satu enggak enak. Enggak mungkin sama. Ya, la yastawi, tidak akan pernah sama ashabun nar. Tidak akan pernah sama orang-orang yang berada di dalam neraka dengan orang-orang yang berada dalam surga. Antum mau yang berada dalam mana? Hah? Berada dalam mana? Mau bilang ke surga saja berat antum. Bagaimana mungkin? Mau masuk surga, Ustaz, belum masuk surga, tapi berat mau diucapkan. Takut riak Ustaz. Enggak ada riak-riak kalau mau masuk surga. Iya kan? Coba bayangkan. Takut riak Ustaz. Takut riak, subhanallah. Tidak pada tempatnya. Jadi gitu. Ya, ini bantahan jelas. Agama di sisi Allah cuma Islam, itu satu. Ya, tidak akan pernah sama. Sehingga jemaah, ini sedikit mengulik ya sebelum keluar dari konteks ini, berbicara tentang ajaran, tentang Islam, tentang apa yang diajarkan. Kalau berbicara muamalah, betul semua ajaran sama muamalahnya. Semua agama pasti melarang mencuri. Karena bedakan muamalah, ibadah dan ketuhanan, tauhidnya. Ini tidak bisa sama. Mungkin kita bisa sama-sama melarang mabuk-mabukan. Kita sama-sama melarang orang mencuri. Mereka melarang juga orang mencuri. Mereka melarang berzina. Mungkin sama muamalah. Tetapi beribadah beda. Allah punya cara tersendiri bagaimana beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nabi SAW menyebutkan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hadis muttafaqun alaih. Salatlah kalian, beribadahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana salatnya orang-orang selain Islam? Sama tidak? Tidak. Yang sama muamalahnya. Ini subhat ya. Hati-hati. Jadi yang sama muamalahnya, bisa saja dia sama-sama tidak membenarkan mencuri. Ada ajaran boleh mencuri. Mungkin ada ajaran walaupun dia tidak beragama tapi dia punya keyakinan, kebudayaan, dilarang berzina. Nah, ini lagi berzina ini lagi rame nih. Berita nih. Sekarang update-nya 21 korban. Ya kan? Setelah anak cross check insyaallah ada salah satu yang punya kontak beliau, dan beliau punya kontak orang itu, dia taruh di statusnya. Ternyata itu saksinya adalah salah satu ikhwah di tetangga pesantren itu Syiah. Nggak berani dibilang itu Syiah. Tidak ada kebaikan dalam ajaran tersebut. Bisanya kan gitu, ya kan?
Artinya memang benar para ulama menyebutkan Syiah itu bukan Islam. Tidak ada satu kebudayaan pun, satu agama pun yang membolehkan berzina kecuali mereka dengan alasan ibadah. Mut'ah, ibadah, enak. Ya, salah satu senior ana dulu, Ustadz Bakhtiar Bahri, kalau ada salah satu senior, ya, alumni Madinah, beliau menyebutkan beliau punya beberapa teman di mana? Di Iran, sumber Syiah. Itu di sana jemaah kalau mut'ah seperti konter HP. Antum mau daftar mut'ah? Ini sudah cita-cita mau ke sana semua ini. Ya, jangan. Ya, enak semua. Ya. Subhanallah. Dulu di zaman dulu anak pernah kuliah di sana. Anak pernah lah di Madinah itu. Iya kan? Memang kalau di musim haji atau musim umroh, itu kalau imam mereka di depan, walaupun di belakang nanti ibu-ibu sendiri, dia sendiri, di belakangnya perempuan semua, tua-tua, tapi ada satu di belakang pasti ada yang cantik, mulus mengkilap. Ustaz perhatikan, ya memang kelihatan dia di situ, gitu kan? Dan sudah umum, Syiah itu gitu. Dan godaan mereka seperti itu. Tawaran untuk dekat dengan mereka, ya gadis dikasih ke antum. Berminat tidak? Berminat tidak antum? Bilang tegas, tidak Ustaz. Bilang tidak, takut riak Ustaz, di mana riaknya di situ? Ya, ini hati-hati jemaah sekalian. Jadi, ini kembali ke konteks lagi. Jadi, agama yang paling benar agama apa? Islam. Yang masuk surga cuma agama Islam. Itu komitmen kita, bukan berarti kita memberikan ajarannya. Tidak, ini ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Enggak ada tawar-menawar. Ini enggak bisa tawar-menawar. Tiba-tiba itu ajarannya, kajiannya, ya, cuma dia yang masuk surga. Al-Quran kami bilang cuma Islam yang masuk surga. Ente mau ngapain sama saya? Mau bunuh. Bukan membunuh ya, tapi kita mempertahankan itu wajib jemaah. Antum mau mengikrarkan agama lain bisa masuk surga? Dikasih jabatan, mau? Dikasih mobil Avanza, antum mau mengatakan agama lain masuk surga? Mau tidak? Tidak mau. Belum dites, kita kasih mobil. Kalau di depan kunci, anak pikir-pikir dulu Ustaz. Subhanallah. Jangan, mahal. Ya, sayang. Makanya kita itu kadang harus lihat bagaimana anak itu suka kembali dalam perkara apapun, suka mengembalikan kita bagaimana. Coba kita lihat para sahabat-sahabat, ya, yang mempertahankan keislaman mereka. Ini bayar mahal, tidak ada yang sebanding. Enggak usah berbicara nyawa, berbicara harta, berbicara tinggalkan istri. Handolah kan? Antum tahu handolah? Subhanallah. Dimandikan oleh malaikat. Soal luar biasa. Kalau bukan karena keimanan dia meyakini cuma Islam yang benar, ngapain dia perang? Ngapain dia jihad? Tinggalkan istri. Kita ini baru jihad pergi nuntut ilmu, istri sudah agak-agak muka-muka masam, nggak turun kita. Beda Ustaz, ya memang beda lah, gitu kan? Kualitas iman kita ya perlu dipertanyakan. Maka dari itu kita lanjutkan, ya. Jadi bantahnya jelas ya, Al-Bayyinah ayat ke-6 udah selesai. Ya, langsung runtuh ke ilmu kedokterannya. Kalau dia merasa profesor bodoh itu. Kalau dia merasa dokter bodoh itu. Kalau ada yang mengatakan semua agama sama. Sama dari mana? Muamalah iya mungkin bisa sama. Tapi kalau untuk masuk surga, nggak bisa. Jelas statement Allah. Ya. Dan berikutnya, ya, kita sebutkan wa hadzal Islam huwal Islamul ladzi imtana Allah bi ala Muhammad wa ummatihi. Dan Islam inilah yang dimuliakan untuk kita kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Ini istimewa jemaah. Istimewa Islam ini. Antum lahir oe dapat akta kelahiran Islam. Betul tidak? Antum memilih tidak dalam kandungan antum Islam atau Kristen atau Nasrani atau Yahudi? Ya. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada Rasulullah SAW kepada
kepada umatnya. Ya, kita tidak diberikan pilihan jemaah, tetapi kita diberikan pilihan untuk taat atau tidak. Kan gitu. Pertanyaannya kan? Kita akan mengabdi kepada Allah. Tapi tidak diberikan pilihan kita untuk jadi anaknya siapa. Tidak diberikan pilihan kita jadi anaknya siapa dan dalam kondisi apa. Antum kalau diberikan pilihan jadi anaknya siapa jemaah? Presiden Ustaz. Kalau kita diberikan pilihan, mungkin kita pilih jadi anaknya Umar bin Khattab, jadi anaknya Abu Bakar As-Siddiq, jadi anaknya para sahabat, atau mungkin jadi anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak diberikan pilihan, akan tetapi nikmat yang Allah berikan adalah Islam. Islam harga mahal, harga mati. Maka sungguh disayangkan Islam yang mahal ini, yang tidak ada pilihan di dalamnya. Antum tidak tambah ilmu dalam Islam agar mengetahui siapa Rabbmu, siapa Nabimu, siapa agamamu. Jangan nanti meninggal menyesal. Apabila hadis yang sahih, ya, para pelayat-pelayat itu telah pergi meninggalkan kuburan, turunlah malaikat kepadanya dan akan ditanya dengan 3 pertanyaan. Apa? Siapa? Tuhanmu. Jawabannya siapa? Setelah itu siapa? Apa? Ya. Mau pian baca satu contekan setebal ini buku pian, nanti kalau ditanya Allah, nanti ini nggak bisa jemaah, karena yang berbicara adalah amal soleh kita. Ya. Jangan-jangan kita ini tidur nanti malam, begitu bangun ada nanya, siapa Tuhanmu? Repot. Ya kan? Jangan sampai jemaah. Nikmat yang luar biasa adalah Islam dan hidayah. Islam dan hidayah. Hidayah itu mahal jemaah. Ya, hidayah itu mahal. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meminta hidayah untuk ibunya. Pergi sama Rasulullah. Belum beriman ibunya. Ya Rasulullah, ud'u li ummi. Doakanlah ibu saya supaya bisa beriman kepadamu. Kesempatannya mungkin tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Gitu kan? Kesempatan tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat mungkin lainnya. Akan tetapi begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu balik ke rumahnya, beriman ibunya. Nah, ini yang seperti ini mahal. Kembali bagaimana Islam itu adalah agama yang mulia dan harus bangga dengan Islam. Sungguh disayangkan, ya, hanya karena harta dia malu dia Islam, hanya karena harta dia malu menegakkan sunnah Rasulullah SAW, hanya karena jabatan dia malu punya jenggot, hanya karena harta dia malu untuk tidak isbal. Ada yang malu ke kantor isbal, ada yang malu, padahal itu akan diperebutkan oleh orang-orang yang tidak beriman di yaumul qiyamah kelak. Bayangkan jemaah, antum tegakkan untuk antum tidak isbal, ya, antum naudzubillah min dalik, celaka di jalan, kecelakaan, qadar Allah Ta'ala, antum meninggal, husnul khotimah tidak. Antum jangan melihat husnul khotimah itu yang asyhadu an la ilaha illallah, betul, yang mati dalam ini jihad begini. Antum berada meninggal mati di atas ketakwaan, tapi begitu antum isbal, nggak perlu antum malu ini nih. Bayangkan, antum nggak ngapa-ngapain, pahala. Nggak dikasih makan ini jemaah. Ada yang kasih makan jenggotnya? Nggak dikasih makan. Biarkan akhfuliyah, biarkan. Kita tidak berbicara ini wajib atau sunnah. Oke lah, kita sepakat sunnah, betul tidak? Ada yang katakan ini bid'ah. Hukum paling rendah sunnah, betul tidak? Yang paling ini wajib, ya? Anggaplah sunnah. Apa definisi sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan, jangan tidak apa-apa, rugi. Ya, coba bayangkan jemaah sekalian rahimakumullah jami'an. Ya,
Jangan kita melihat, oh itu mati musibah, syahid insya Allah. Oh itu dia jihad, syahid insya Allah. Oh iya dia mengucapkan kalimat thayyibah. Antum meninggal dalam kondisi tidur, antum punya jenggot, nggak dikasih makan nih, antum tidur, pahala nih. Pahala atau dosa? Pahala. Kenapa kita harus malu dengan Islam? Islam mulia, jemaah. Akan memuliakan yang memegang Islam itu dengan teguh. Tapi kalau Islamnya juga setengah-setengah, nah ini baru jadi permasalahannya. Ya, jadi jangan malu lagi dari sekarang ya. Yang nggak punya jenggot udah tumbuhkan, insya Allah. Bismillah. Ya, yang masih potong-potong nih, ngapain? Gitu kan? Yang masih agak sedikit malu-malu nih, bermain di antara mata kaki dikit-dikit, terus dikit-dikit turun, udah naikkan, udah di mata kaki, atasin, udah. Ustaz, yang penting kan nggak sombong. Ente siapa? Abu Bakar bukan? Pernah sedekah seluruh hartanya belum? Pernah sedekah tiap hari belum? Kan gitu, ya kan? Mungkin tidak relevan kita menimbang diri kita dengan Abu Bakar, akan tetapi perintah, ya kan? Anggaplah tidak isbal sunnah atau wajib. Sunnah atau wajib? Wajib. Anggaplah sunnah lah. Anggaplah. Pahala tidak? Pahala. Ngapain kita bermain ambil pahala atau tidak ambil pahala? Bodoh orang itu, hidupnya tidak mau ambil pahala. Ustaz ngeri sekali, Ustaz bodoh terus dari tadi kita ini. Iya kan? Supaya antum bangga, antum mulia dengan agama yang Islam ini. Antum izzah, antum mulia kembali dengan agama Islam ini. Iya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, mungkin ada sedikit hubungan ceritanya tentang seorang Mu'tazilah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai imam, ya, wahai imam, kenapa di kepemimpinanmu ini, ya, engkau jadi sebagai pemimpin, khalifah, banyak permasalahan, huru hara di sana sini, protes sana sini. Di zamannya Abu Bakar dan Umar nggak ada nih. Apa kata jawaban Ali bin Abi Thalib? Ya, di zamannya Abu Bakar dan Umar, umatnya itu seperti saya. Di zamannya saya, umatnya seperti Anda. Nah, takutnya kita ini adalah orang-orang yang seperti oleh siapa? Ali bin Abi Thalib ucapkan. Kita adalah orang-orang yang bukan memuliakan agama. Kita justru malu dengan agama kita. Bagaimana mungkin kita malu dengan agama yang begitu mulia, agama yang menjamin masuk surga, agama yang penuh rahmat, penuh kasih sayang? Tidak ada. Tapi masih malu-malu dengan syariatnya. Masih ada yang malu-malu? Nggak boleh. Ini yang nampak ya. Belum lagi yang lain-lain sebagainya. Ya, lain-lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Jadi jemaah sekalian Allah jami'an, ya, apa? Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala di halaman 7 itu, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, ini pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Bagaimana mungkin kita bisa tidak mulia dengan agama yang sempurna? Berarti ada yang salah dengan kita, jemaah. Agama sudah sempurna, harusnya kita bahagia, harusnya kita senang, harusnya kita bangga dengan agama yang telah sempurna ini. Tapi kenapa tidak bisa? Berarti bukan agamanya yang bermasalah, kitanya yang bermasalah. Gitu ya? Bukan agama yang bermasalah, tetapi kitanya sebagai pengikutnya Islam ini, yang beragama Islam ini, inilah yang bermasalah. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita mau jalan sendiri, ya, Allah bilang kiri, kita bilang kanan. Rasulullah bilang jangan begini, kita begitu. Bagaimana mungkin kita bisa mulia? Atau bagaimana mungkin agama Islam ini bisa izzah kembali? Bisa menguasai 2/3 bumi, belahan bumi ini, kalau yang begini-begini. Seperti kita-kita ini yang masih ragu dengan kebenaran, yang masih
ragu dengan kemuliaan, masih malu-malu. Masih malu-malu. Ya. Maka dari itu, watmantu alaikum nikmati, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Artinya nikmat yang besar adalah Islam. Karena Allah ucapkan sendiri, ya, watmantu alaikum nikmati. Aku telah cukupkan kepada kalian nikmatku. Jadi Islam adalah nikmat yang paling besar. Ya, waritu lakumul Islam, dan aku ridho Islam itu adalah agama bagi kalian. Tidak dikatakan Yahudi, tidak dikatakan Nasrani. Mohon maaf saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air. Agama kami berbicara cuma Islam yang Allah ridhoi. Agama ente, mohon maaf. Kan gitu. Ya. Sehingga jemaah sekalian, ayat ini ya, subhanallah, kisah ayat ini adalah sebagian para sahabat sudah ngeh. Ya. Sudah sedikit ngehnya itu maksudnya sudah ada feeling bahwasanya ini hari akhir-akhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hal yang luar biasa, ayat paling terakhir ini. Ya. Dan bahkan para ulama menyebutkan ini ayat yang paling terakhir turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, itu tentang ma'rifatul dinil Islam. Jadi kita sudah kenal nih agama kita bagaimana. Sudah pede nih keluar dari sini mengenal agama kita dengan benar. Bukan hanya sekedar modal KTP. Bukan hanya sekedar kita ini sudah tahu ya. Allah kita sudah tahu siapa Rabb kita, siapa Nabi kita, siapa agama kita. Dan di kalimat yang terakhir itu, di dalam matanya itu yang di halaman 7 itu Anda buat kolom adalah bil adillah, dengan dalil. Dengan dalil jemaah. Dengan dalil, mengetahui dengan dalil-dalil. Al-dalil adalah bentuk jamak dari dalil. Jadi di sini disebutkan bil adillah adalah wa huwa ma yursidu ila matlub. Dalil itu apa artinya? Kalau tanya dalil, oh ini enggak ada dalilnya. Kalau ditanya balik, apa itu dalil? Apa yang jelaskan? Sesuatu yang ditunjukkan kepada yang dicari, alamatnya, tandanya. Itu dalil ya. Kalau bahasa Arabnya mayursidu ila matlub, ya. Yang mengarahkan kepada apa yang dicari. Itu mengarahkan, itu dalilnya, petunjuknya, ya. Dan disebutkan wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyatu wa aqliyah. Dan dalil-dalil untuk mengetahui hal tersebut agama Islam, untuk mengetahui agama Islam ini ada yang bersifat dalil sam'iyah dan ada yang bersifat aqliyah. Ngerti? Jadi untuk membuktikan Islam yang benar ini itu ada dalil sam'iyah dan dalil aqliyah. Ada dua dalil. Dalil sam'iyah apa artinya? Maknanya adalah disebutkan di sini oleh beliau adalah mana ini? Wa min ayatihi wa hu ma sabata bil wahyi wa huwal kitabu wa sunnah wal aqliyatu ma sabata bin nadri wa ta'ammul. Jadi sam'i adalah berdasarkan wahyu, yakni Alkitab dan as-sunnah. Jadi itu dalil yang membenarkannya, sudah jelas, ya kan? Sudah jelas. Dalil-dalil menjelaskan agama Islam, agama yang sempurna, agama yang benar itu sangat banyak. Ya. Yang pian hafal apa lagi? Satu saja. Apa? Al-yaum akmaltu lakum dinakum. Ya kan, itu saja hafal pian. Ya, kalau kan tadi banyak dalil yang ulun ucapkan, itu hafal itu adalah dalil yang sangat mutlak. Ya, yang menjelaskan secara sam'iyah, secara dalil Alkitab dan Sunnah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang paling benar. Dan dalil aqliyah. Dan yang kedua adalah dalil aqliyah. Beliau menyebutkan apa aqliyah di sini? Ma thabata bin nadri wa ta'ammul. Sedangkan aqliyah apa yang berdasarkan penelitian dan renungan. Islam yang paling benar. Pian semua sudah merenungkan Islam ini agama yang benar. Merenungkan. Ya, disebutkan wa min ayatihi, dalilnya apa? Banyak sekali banyak sekali dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan wa min ayatihi, dan dari tanda-tandanya, dan dari kebesarannya, dan dari mukjizatnya. Wa min ayatihi kada wa kada. Ya, ulun sebutkan contohnya di sini, ya.
Dalam surah Ar-Rum ayat 20. Ya, Ar-Rum ayat 20, apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Wa min ayatihi anna khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Sudah dibuktikan berapa persen bagian dari tubuh kita itu ada yang cocok dengan tanah itu sendiri. Ya kan? Tanah apa Ustaz? Ya kan? Ya enggak tahu lah tanahnya gimana ya. Mungkin ente tanah becek, anak tanah liat gitu kan. Maka ini berbicara ini jemaah, ada teringat candaan teman dulu di asrama. Mungkin ya namanya kita punya sifat yang beda-beda ya. Udah sebel kali, udah sebel, jengkel. Wah, ini bukan lagi manusia terbuat dari tanah ini katanya. Ini dari tanah becek ini. Kok ada manusia begini katanya. Saking mencontohkan manusia dari tanah. Saking dia jengkelnya, ini kalau kata Allah manusia dari tanah, ini kayaknya dia dari tanah apa gitu. Itu candaan anak asrama gitu ya. Wa min ayati, dan dari tanda-tandanya Allah ciptakan kita. Ya, pernah kita ya dari jemaah ini ulun sudah ulangi beribu-ribu kali. Ya, tidak ada salahnya kita itu meneliti ya, walaupun itu cuma tambahan. Cukup kita yakin dengan apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya sudah kita imani. Akan tetapi apa yang ini tidak ada salahnya. Allah ciptakan kita dari tanah. Kita ini tanah yang hina, yang begini. Ternyata penelitian benar, asal usul. Ya, ada unsur-unsur di sana. Apa yang ada di unsur-unsur tanah itu ada dalam tubuh manusia misalnya. Ya, belum lagi tentang bagaimana melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah bagaimana? Afala tanzuru ila ibli kaifa khuliqat. Pernah kita melihat bagaimana itu binatang diciptakan, khususnya onta itu. Onta itu bagaimana dia diciptakan? Bisa tahan begini modelnya. Ya. Ada orang mampu menciptakan binatang? Ada? Enggak bisa. Bisa dia ciptakan, tidak bisa kasih ruh. Begitu kan? Wa ila samai kaifa rufi'at. Pernah enggak sekali-sekali lihat langit, tingginya ya, ya Rabb. Besarnya engkau, maha tingginya engkau. Langit pertama saja enggak bisa dijangkau oleh manusia. Masih enggak mau lagi, masih enggak terlalu susah kita untuk menghadap ke atas. Apa kata Allah? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kalau enggak masih malas lihat ke atas, kenapa kalian tidak lihat gunung-gunung itu yang Allah tegakkan dia? Begitu Allah goyangkan, sibuk satu Indonesia. Ya, untuk melihat gunung sekarang, nanti ada meletusnya jemaah. Nanti dia erupsi. Baru itu ciptaan Allah. Itu Allah ciptakan. Itu begini-begini. Sebelum itu bergerak ente di mana? Supaya bisa menambah iman kita. Iya kan? Ya, kita tidak berbicara musibah secara umum. Ya musibah pasti Allah berikan. Tidak perlu berbicara musibah secara massal. Ya, secara semua orang merasakannya. Setiap hari kita ini pasti punya musibah. Ya? Anak kita sakit. Kita sakit, kita jengkel, kita telat sholat, musibah semuanya. Musibah semuanya. Musibah tidak kalau tidak sholat. Musibah paling besar tidak sholat. Gitu kan? Seperti itu. Jadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Itu tanda-tandanya ya, secara akliyah. Dan demikian itulah bentuk dalil akli yang menunjukkan eksistensi Allah Jalaluhu. Ya, sudah jelas ya. Nah, karena sudah 1 jam jemaah, sudah lebih ya. Antum kayaknya sudah gelisah. Masya Allah. Mau menambah iman gelisah. Ustaz, belum masak lah, belum makan lah, belum apa. Allahu Akbar manusia. Mau diapain gitu kan? Mau diapain Allah musta'an. Jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Paling tinggal lembar terakhir insyaallah kita akan genapkan di pertemuan yang akan datang. Ini tentang apa? Adapun mengetahui Nabi berdasarkan dalil syam'iyah dan aqliyah itu ada juga. Ya. Kalau secara syam'iyah, secara umum dalil Rasulullah SAW itu adalah Rasul apa? Pian tahu?
Coba buktikan kalau Nabi itu adalah Rasulmu. Datangkan dari Al-Quran. Kalau ada orang lain bertanya, apa yang pian jawab? Bingung. Lah, gimana mau menerbakan sunnah? Aduh repot. Ente harus hafal jemaah. Ini dalil syami'iyah ini. Ini kalau ditanya gimana ceritanya pengajian sunnah katanya. Pengajian sunnah satui mengaji. Sunnah nih. Ada yang nanya, nggak tahu. Udah repot antum. Ini makanya nih berat ini namanya nih. Ini yaumul hisab berat antum paling berat nih. Ini hati-hati. Ya Allah Jalla Jalaluhu, Anda teringat dalam surah Al-Kahfi, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ya Allah ya Rabb, ada apa dengan buku ini? Tidak engkau tinggalkan apa yang besar, apa yang kecil, kecuali engkau catatkan di dalamnya. Dicatat, Pak. Siapa yang punya ide? Angkat tangan yang punya ide. Siapa yang tenaganya pergi cetak? Kan ditanya kan? Ditanya kan? Siapa yang tadi ngangkat ke sini? Ustaz, pekan depan anak nggak mau ngangkat lagi nih Ustaz. Bukan itu maksudnya, supaya antum lebih belajar lagi, ilmui. Makanya itu al-ilmu yang pertama. Itu penting. Ya. Apa dalilnya kalau Rasul itu adalah Nabi antum, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa dalilnya? Satu saja. 6.666 ayat jemaah. 30 juz. Satu saja. Pak Hendra ada hadiah nggak? Anda mau kasih siapa yang bisa jawab? Ada satu saja. Jangan lihat halaman 9 jemaah, itu dalilnya. Ada. Jadi dicatat ya. Ini dicatat. Ya, dicatat. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablikum rusul. Ya kan? Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sampai situ. Kalau nggak mau panjang, sampai situ. Udah selesai. Ayat ke Ali Imran. Ayat ini akhi, Ali Imran 194. Rasul Muhammad itu nabi kita. Wah, kan enak antum jelaskan. Itu dalil secara sam'iyah. Dalil yang menjelaskan secara tegas, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Nah, berbicara ayat ini jemaah yang terakhir ya, dan ana sempurnakan ayatnya ya. Afa in mata aw qutil inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini ayat ini punya kisah tersendiri. Antum ingat tentang apa ayat ini? Antum ingat tidak? Anda nggak ngerti Ustaz, apa yang antum maksudkan? Ada yang pernah baca sejarah Rasulullah SAW meninggal? Pada saat Rasul ini berbicara tentang ayat ini, yang baca ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Antum bangga ini. Ayat ini pernah dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayat ini pernah dibaca oleh para sahabat. Ayat yang pernah kita baca ini, itulah yang turun kepada Rasulullah SAW. Jadi punya rasa cinta begitu baca Al-Quran. Ayat yang sama yang memuliakan para sahabat, mereka baca, kita baca. Ya, coba bayangkan, antum pernah perasaan tidak? Ayat yang antum baca pernah dibaca oleh sahabat yang antum banggakan, pernah dibaca oleh Nabi yang antum cintai. Gimana Ustaz? 1 minggu 1 kali untung saja Al-Kahfi ulun baca. Gitu. Jadi ini menutup kisah kita ya, terakhir. Ali Imran 144 ini pada saat Rasulullah SAW meninggal. Jadi ada titik terakhir meninggal. Diumumkan sesungguhnya Muhammad SAW Rasul kita telah ila rafiqil a'la, ya, telah berpulang, artinya telah meninggal. Begitu meninggal, ini momen yang luar biasa ini jemaah, momen yang tegar dari Abu Bakar. Abu Bakar itu jangan antum bayangkan dia orang yang cengeng, dia orang yang lemah, dia yang paling kuat dari Umar bin Khattab. Karena kenapa? Pada saat Rasulullah SAW meninggal, Umar bin Khattab menguruskan pedangnya. Dia ambil pedangnya dan dia berkeliling di sekitar Madinah, di depan pasar itu. Dia beliau mengatakan, man qala, barang siapa yang mengatakan Muhammad SAW mata, maka yang meninggal, maka saya akan potong lehernya. Nggak boleh dia, karena nggak percaya Rasulullah SAW meninggal.
Semua orang pada saat itu seperti berdiri tanpa ruh. Sedih semuanya. Kenapa tidak? Mereka kehilangan sosok yang begitu luar biasa. Yang begitu luar biasa membimbing, memberikan kabar gembira. Ya, sosok yang begitu luar biasa, yang mereka lebih cintai dari orang tua mereka, bahkan dari diri mereka, itu meninggal. Umar bin Khattab, jemaah, dengan gagahnya berdiri dia hunuskan pedangnya. Barang siapa yang berkata Rasulullah meninggal, saya akan potong lehernya. Datang Abu Bakar. Dia tidak langsung tenangkan. Ini orang hamuk. Pakai ini. Ente jangan bilang sabar. Ente yang melayang. Iya kan? Langsung berdiri Abu Bakar radhiyallahu anhu di mimbar membaca ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutil in qablabtum. Jadi Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, artinya telah meninggal. Apakah jika dia wafat atau dia dibunuh kamu berpaling dari ajarannya? Langsung tersungkur siapa? Umar bin Khattab. Sadar. Afa in mata, apakah kalau Rasulullah SAW itu mati, au qutil, au terbunuh, in qalabtum, kalian berpaling kembali lagi? Subhanallah. Coba lihat ketegaran dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dua-duanya saling dua-duanya ini tidak mau kalah untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya. Jadi itu antum hafal. Ya. Jadi hafal. Subhanallah. Salah satu juga kiat untuk supaya kita bisa menghafal Al-Qur'an, timbulkan rasa cinta. Timbulkan rasa cinta. Oh, ayat inilah yang begini kisahnya. Yang begini. Dapat ayat begini, oh inilah kisah-kisah yang luar biasa. Oh inilah yang membuat para sahabat itu mulia. Jadi seperti itu jemaah, semangat pian untuk mengetahui agama ini dengan dalil. Dan itu adalah dalil bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang nabi. Kalau secara akliyah banyak Rasulullah ya, akliyah secara ini, dan terbukti sampai sekarang dengan wahyu, membela bulan, apalagi wahyunya Rasulullah SAW, apa namanya mukjizatnya? Keluar darinya apa? Air ya, minum, ngasih susunya nggak habis-habis, ya, ngasih makan, ya, satu kali adonan itu nggak habis-habis, ya. Para dia, anak kalau sambung lagi kisahnya nggak habis-habis, antum taklim, ini Ustaz disambung-sambung terus nggak pulang-pulang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelum ulun tutup, tafadhal kalau ada pertanyaan. Jadi insyaallah di pertemuan akan datang kita akan bahas di bab berikutnya, sudah habis bab ini. Di bab berikutnya kita sudah masuk yang kedua, al-amalu bih, beramal dengannya, dan yang ketiga ad-da'watu ilaihi, berdakwah dengannya. Sebelum kita tutup, tafadhal kalau ada pertanyaan, 3 pertanyaan, tafadhal. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah di yang dari luar ini dia bilang orang kafir itu orang yang terlahir di negara kafir, tapi dia itu belum sampai Islam juga, belum sampai Islam ke dia. Kita jangan menghukumi dia langsung ini kafir. Gimana? Iya, betul itu. Itu sebenarnya ada betul tapi ada salahnya juga. Ya, jadi kita itu tidak boleh memvonis secara aini, secara personal. Si fulan kafir, si fulan musyrik, si fulan pasti neraka. Tapi kita berbicara secara hukum, mujmal. Orang kalau dia kafir pasti masuk neraka. Ya kan? Karena begini, karena kita tidak tahu, siapa tahu sebelum akhir hayatnya dia bersyahadat. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada orang Nasrani sebelum dia meninggal, walaupun dia diproses secara ini, tapi tiba-tiba ternyata dia masuk Islam. Siapa yang tahu? Atau dia dirahasiakan oleh keluarganya. Tapi kita tidak memvonis secara ain, secara personal. Namanya misalnya namanya si Mamat.
Yo, si Mamat ini masuk neraka. Enggak boleh, haram hukumnya. Enggak boleh. Tetapi kalau kita memvonis ada secara mujmal, secara hukum, yang berbuat seperti ini balasannya neraka. Yang meninggal seperti ini masuk neraka. Kalau dia tidak Islam pasti masuk neraka. Kan gitu. Tetapi secara person enggak boleh. Ini enggak boleh, para ulama enggak boleh. Iya kan? Nah, adapun secara umum, bagaimana Ustaz kalau dia di negara kafir atau dia lahir di sana, di pedalaman, enggak ada internet, enggak ada ketemu orang dari kota, betul-betul cuma dia aja, tidak ada internet, tidak ada apa-apa di dalamnya, meninggal Ustaz, ya itu sudah jelas. Para ulama menyebutkan, ya dalam beberapa riwayat disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan, begitu dia meninggal, dia akan dibagikan dan akan langsung ditanya oleh Allah, apakah engkau beriman kepadaku atau tidak? Cuma itu pertanyaannya. Wih, enak kali Ustaz. Tapi ente sudah terlanjur tahu. Nggak bisa ente pura-pura lupa, ente pura-pura gila, ente pergi ke hutan. Nggak bisa. Ente nggak bisa tipu Allah kan? Ada mau pura-pura gila? Nggak bisa. Ya, jadi kalau orang-orang yang betul-betul tidak sampai syariat kepadanya, misalnya qadar Allah, dia lahir di negara kafir. Anggaplah di negara kafir di Asia Tenggara mana? Banyaknya apa? Vietnam. Itu Thailand atau apa? Nah, atau ya Vietnam lah, ya kan? Vietnam. Lebih gampang lagi Korut atau di Asia sebagai Korea Utara. Dia lahir di Korea Utara. Sudah Korea Utara seperti itu, lahirnya lagi di tengah hutannya Korea Utara. Sudah di tengah hutannya Korea Utara tidak ada sinyal. Double itu kan? Jadi betul-betul tidak ada hujan. Sampai dia meninggal, nanti begitu meninggal dia urusan Allah. Allah akan tanya kepadanya, engkau beriman kepada atau tidak? Beriman udah masuk surga. Ya kan? Tapi kita ini jangan dipusingkan dengan orang yang tidak dapat Islam. Yang kita pusingkan ini kita ini sudah dengar Islam nggak taat. Kadang kita ini disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin pusing kan? Ya kan? Ustaz, bagaimana hukumnya? Ente fokus sama orang, bertanya bagaimana hukumnya orang belum dapat Islam, bagaimana hukumnya dia. Ente tanya hukum ente bagaimana, ente kenal Islam, ente tidak ibadah. Ada yang berani, Ustaz, berani bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya saya ini? Saya sudah Islam dari lahir. Keluarga saya Islam semua, tapi saya nggak sholat. Nah, itu yang ditanya. Gitu. Tapi itu kan kadang pertanyaan secara umum, secara pengetahuan boleh-boleh aja, ya. Jadi pertanyaannya seperti itu, sudah lahir di Korea Utara, sudah tahu Korea Utara begitu, lahir di hutannya Korea Utara lagi, tidak ada sinyal, tidak ada dunia luar. Ya Allah Maha Adil. Insya Allah Allah lebih rahim daripada antum pikirkan. Nggak usah sibukkan. Ente sibukkan, itu urusan Allah, udah selesai. Ya, antum pernah terpikirkan bagaimana ngasih makan itu semut? Ente kalau pikir stres ente. Sama dengan pikir itu orang-orang yang tidak dapat itu biar. Kalau mereka tidak dapat sudah. Kalau sekedar bertanya nggak apa-apa. Ini pengetahuan ya. Bertanya nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu nanti habis bertanya bagaimana? Nggak usah bagaimana. Itu urusan Allah. Urusan sekarang adalah dirimu sekarang ini taat atau tidak. Islam dengan benar tidak. Ma'rifatul Nabi tidak, ma'rifatul Allah tidak, ma'rifatul dinil Islam bil adillah tidak. Gitu ya. Coba antum bayangkan. Kalau semua kita mau urusin itu, bagaimana ini semut gitu kan? Ngasih makan. Yang ada antum pusing, semut datang di rumah antum pusing. Gitu kan? Bagaimana ikan-ikan itu? Bagaimana? Nah, udahlah pusing. Jadi jemaah sekalian, kembali ke pertanyaan secara umum supaya kita mengetahui, untuk mengetahui hukumnya aja boleh, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mereka dibangkitkan langsung pertanyaan. Enak kali Ustaz. Ya, yufaddilu ma yasha. Emangnya ente jamin dia akan jawab dia beriman? Enggak segampang itu Ferguson. Gitu kan? Kan gitu ya. Jangan ente pikir dia pasti menjawab iya, enggak segampang itu. Sama dengan kita pertanyaan, emangnya kita akan gampang menjawab begitu ditanya siapa Tuhanmu, kita menjawab Allah. Ada jaminan kita bisa menjawab Allah. Kalau kita anggap itu susah, saya susah itu juga mereka nanti, nggak usah dipusingkan, akan sama ininya. Tapi kalau ada yang gampang, ada yang bisa menjawab, Ustaz, enak kali dia. Ya udah, yufaddilu ma yasha wa yahdi ma yasha. Allah memilih apa yang dia kehendaki,
Allah berikan dia keutamaan. Sama dengan antum kan, ada yang kaya, ada yang miskin kan? Kan gitu. Enak kali dia Ustaz. Saya masuk surga. Saya sudah susah masuk surga. Dia senang dia masuk surga. Kan itu pernah dikeluhkan oleh para sahabat ashabus sufa itu yang miskin-miskin kepada Rasulullah ya. Tentang ya Rasulullah, ya kan? Mereka ini bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka ibadah, kami ibadah. Kami ibadah, mereka juga ibadah. Akhirnya mereka diajarkan juga kan? Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya didengarkan oleh orang kaya, diamalkan oleh orang kaya, mengeluh lagi. Langsung kata Rasulullah SAW apa? Innallaha yufaddilu ma yasha. Dalam makna yang diriwayatkan, Allah memberikan keutamaan kepada dia yang dia inginkan. Hak Allah, antum kalau sudah masuk ke hak Allah sudah nggak bisa diganggu gugat. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, antum jawab sesuai dengan dalil yang ada, dan antum nasihati orang bertanya seperti itu. Nggak usah sibuk-sibuk antum tanya, itu kan. Hari ini sudah ngaji belum? Kan gitu. Ya, jangan tersinggung antum ya, Anda suka begitu. Ya, barakallahu. Ada pertanyaan lainnya? Ayo, tafadhal masyaallah. Waalaikumsalam. Pertanyaan di luar topik. Tafadhal. Kalau mampu. Seandainya seseorang mengupah saya yang bekerja di situ, tapi yang diupah ini dengan uang riba atau uang riba, itu yang kita terima upah itu apakah halal ya Ustaz? Ini muamalah ya. Ustaz, bagaimana hukumnya? Syekh Utsaimin rahimallahu taala pernah berfatwa tentang hal itu. Tidak usah upah. Ana ambil contoh, seorang anak dalam rumah. Dia makan, dia minum. Dia dapat jajan pergi sekolah. Bapaknya kerja di BRI. Ustaz, kental sekali, langsung bank, minimal bilang aja bank konvensional, ini pian langsung bilang BRI kan. BRI, Mandiri, BNI. Karena secara jelas ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Bagaimana anaknya Ustaz terima uang haram itu? Yang sampai kepada anaknya halal sesuai dengan kebutuhannya. Itu fatwa para ulama dan termasuk fatwa Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, halal. Ya, sampai dia ngerti. Yang dosa siapa? Bapaknya. Yang dosa bapaknya. Dia makan riba, dia berikan orang makan riba, dia ini riba, semuanya riba. Ya. Ada berapa bank riba di Indonesia? Banyak sekali Ustaz. Ya, ini terlalu ini kali ya. Makanya itu. Nah, ini berbicara dengan bank karena riba. Jadi insya Allah sudah menjawab kan? Jadi kalau antum kerja di suatu tempat, saya rasa tidak ada satu perusahaan pun di sini tidak pakai riba, perusahaan pian. Pasti riba. Modalnya riba. Antum jangan urusin ribanya, dia urusan dia. Ya, kalau antum urusan riba, ya, antum ini bukan urusan antum. Ana pernah ditanya, ana satu mobil dari Zulkarnain, Sanusi, satu mobil dengan beliau. Lewat di kantor pajak. Ustaz, ana ini ragu Ustaz, ana ini diminta isi ta'lim di kantor pajak di sini nih. Betul itu. Bagaimana hukumnya? Itu bukan urusan antum. Ente isi sampaikan ke sana. Adapun yang haram di sana itu kadang tidak semua ada yang harus diperinci lagi. Sama dengan di bank, gitu kan? Tidak semuanya itu yang berbau bank itu otomatis haram kan? Gitu. Tetapi kalau kembali kepada ribanya ya jelas haram. Ya, sampai sini ngerti. Jadi sama dengan perusahaan, Anda kembali kepada itu. Perusahaan tidak ada yang tidak ini. Bahkan negara. Riba tidak? Riba. Ada PNS. Ya kan? Tapi kalau antum bekerja sesuai dengan bidang antum yang tidak ada hubungannya dengan riba, halal. Antum nih bekerja, dibayar, dia bosnya orang bank, direktur bank lagi. Antum bangun rumahnya. Ya, kalau semua orang berpendapat kasihan dia tidak ada rumahnya nanti. Kan lucu ya, direktur bank nggak punya rumah nanti kan sama orang, nggak boleh. Kasihan juga dia. Jadi ini keluar dari bukan dalil itu ya, bukan dalil. Jadi
gaji yang diberikan kepada antum membuat rumahnya itu halal, ya kan? Dia haram, kan gitu. Makanya itu lebih afdal lagi kalau antum dikasih kerja sama orang, ya kan? Selama kerjaannya itu halal, nggak usah ente tanya, bos ente kerja apa bos? Anak sampai sedih ngerti. Anak pernah ditanya sama ikhwah di WA, Ustadz, bagaimana hukumnya? Anak membangun ruko ini, katanya ruko ini mau dibangun jadi gudang rokok begini. Anak bilang dalam hati, ini orang mempersusah diri. Kenapa? Harusnya dia nggak usah tanya dibangun apa itu. Sama dia bilang bangun ruko, ya udah ruko. Dia masih perinci kira-kira rukonya untuk apa, mau bagaimana. Nggak usah hidup ente kalau gitu. Mempersusah diri kan. Jadi selama dibilang ruko ya udah secara umum bangun, ya kan? Apalagi sekarang kalau membangun kios, antum tukang nih, Pak minta tolong saya mau bangun kios atau ruko sembako. Di mana sembako sekarang tidak jual rokok, ya? Akhirnya mempersusah diri sendiri. Ngerti di sini maksud tolong? Jadi apa yang haram itu apa yang datang ke antum, dan antum, apa yang antum kerjakan. Adapun yang orang yang datang ke antum itu terserah dia dari mana. Sama dengan anak tadi ya. Kalau ada anak-anak yang masih orang tuanya di bank, keluarganya masih di bank, ya kan? Berdoa sama Allah, jelaskan sama Allah, sama mereka, minta sama Allah, jelaskan secara baik. Haram. Kalau dengan alasannya bagaimana nak? Ya kan? Ini masih hidup, masih mau menghidupkan, masa Allah. Bapak, ibu, yang menghidupkan, mematikan Allah, yakin pian keluar. Tapi setelah itu antum ditempeleng sama ibu antum. Maksudnya anak itu dengan hikmah. Tapi harus wajib antum pating bal ani walau ayah, sampaikan sama orang tua, sama keluarga penting. Ada anaknya yang kerja di bank. Ada. Masih ada keluarga yang kerja di bank. Kalau keluarga banyak ya. Sampaikan cuma bank. Minimal antum posting status riba gitu kan. Tapi antum dihapus dari kontaknya, percuma. Jadi ada pertanyaan terakhir, insya Allah menjawab ya. Insya Allah menjawab. Jadi apa yang dikerjakan oleh seorang tukang itu tergantung. Kalau yang dia bangun sudah jelas tempat maksiat, ya berarti dia dosa, gitu kan? Sudah jelas nih. Misalnya mau bangun dia dapat dosa ta'un alal itsmi wal udwan. Misalnya sudah jelas itu bangunan untuk rumah bordir, rumah apa? Untuk PSK, untuk zina, ya kan? Tapi untuk hotel Ustadz, ya udah hotel umum, secara umum dia tidak ada dosa. Nanti kan hotel begini-begini kan itu antum perincikan lagi, ya kan? Belum, jangan kita sesuatu yang di depan, iya jangan ditafsir sendiri ya. Tetapi tafsirkan secara umum. Secara umum hotel itu hanya untuk menginap kan gitu. Adapun dia melanggar itu urusan ini. Jangan sampai akhirnya antum memutus rezeki antum sendiri. Misalnya begini. Macam saudara kita, ada yang rentalin mobil, ada yang nyewa nih, mau kemana? Banjar, udah Banjar kasih. Kalau antum percaya kasih, dia di Banjar ngapain, nginap di mana, bagaimana? Oh nggak selesai antum. Sampai di Banjar, pelagian kalau dia ke tempat pasar dia bilang cuma ke pasar, kan gitu. Jadi jangan mentafsirkan sesuatu yang membuat hukum itu jadi berat, gitu ya. Jadi salah satu hadis yang sahih dalam kitab Adabul Mufrad dikaryakan oleh Imam Bukhari, bahwa salah satu yang membuat orang itu ditimpakan musibah apa? Kasratus su'al, banyak bertanya. Coba bayangkan. Ini contoh terakhir. Ustaz dari tadi terakhir terus, Ustaz sudah lewat. Allah, nggak jadi nih. Nggak apa-apa terakhir. Ini betul-betul terakhir. Betul-betul terakhir insyaallah. Anda lupa suka terakhir. Jadi ketawa sih dia. Jadi Bani Israel bertanya kepada Musa tentang diperintahkan untuk potong sapi. Ya kan? Coba kalau mereka tidak banyak tanya, mau sapi yang tidak ada telinga kah, tidak ada, mau pincang, mau tidak ada ekor. Ya penting sapi. Ini tidak tafsir. Ya bain alaina innal baqar tasabaha alaina. Ya ud'u ila rabbak. Wahai Musa, doa lagi. Ini sapi yang bagaimana? Turun lagi. Masih enggak nge. Akhirnya Allah tafsirkan secara jelas. Tafsir bahwasanya sapinya tidak pernah dipakai untuk bekerja di sawah. Enggak pernah dipakai kerja berat. Yang kedua, warnanya agak kuning-kuningan. Mati ente kan?
Coba dari awal. Makanya itu. Jadi hati-hati ya, jangan suka mentafsir pertanyaan kalau sudah ini macam tadi itu. Akhirnya mempersusah diri kita. Akhirnya kita seperti Bani Israel. Jangan tersinggung ya. Ini kisah Bani Israel bukan antum. Ini Bani Israel bukan antum ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak begitu enggak ada terus terakhir. Ana mohon maaf. Barakallah, semua Allah mudahkan urusan antum semuanya ya.